Itu beberapa takeaways di pertandingan dari sisi non teknis ya, dari sisi non game. Sekarang kita masuk ke kenapa lini depan ini tidak berfungsi dengan baik ya. Salah satunya memang kalau kita lihat dari 3 pertandingan pertama, terlepas sebenarnya dia kalau nggak salah udah cetak gol ya, tapi peran Ferran Torres ini sebagai false nine itu tidak terlalu outstanding gitu. Gue jadi agak sedikit bingung sebenarnya sama Ferran Torres di role ini tuh. Sebenarnya dia tuh goal getter atau dia adalah tipe pemain yang fungsinya memang link up play untuk bisa membuat Rafinha dan Lamine Yamal tuh lebih kelihatan. Karena gue ngelihat dua-duanya itu setengah-setengah dampak yang bisa diberikan oleh seorang Ferran Torres gitu di role ini, di role ujung tombak ini. Kalau dia fungsinya seperti Firmino yang akan membuat Lamine Yamal dan Rafinha tampil lebih bagus, gua merasa itu jadinya redundant dengan posisinya Dani Olmo tadi malam gitu. Kalau dia goal getter, kita semua tahu composure dan finishing dia tuh nggak baik gitu, jelek lah bisa dibilang gitu. Jadi gua agak bingung sebenarnya, question mark tentang role dia di tim ini gitu. Ini yang mungkin sebenarnya memicu kenapa Deco kemarin tuh marah banget pas Manchester United akhirnya mendatangkan Benjamin Sesko, karena tuh dia sebenarnya udah project, dia nggak bisa belanja musim ini tapi dia harus belanja striker musim depan gitu, karena dia paham banget posisi ini itu butuh apa ya namanya, rejuvenated lah gitu. Karena kan Robert Lewandowski kita tahu udah berusia senja, Ferran Torres definitely not worth to wear number 9 di Barcelona. Jadi memang harus dicari gitu suksesornya. Dan ya Isak, ya Sesko, itulah nama-nama yang sebenarnya diincar oleh Deco. Dan makanya kemarin ketika akhirnya pindah ke MU, dia agak sedikit kecewa karena dia berharap tunggu musim depan dia datengin gitu. Nah itu juga di highlight oleh Hansi Flick. Jadi yang disalahkan oleh Hansi Flick di pertandingan ini tuh akhirnya imbang. Dan Vallecano tuh peluangnya banyak banget loh gitu. Menurut gua lebih beruntung Barcelona di laga ini tuh bisa dapat 1 poin ketimbang akhirnya di consider supaya mereka kehilangan 2 poin. Dalam POV gue begitu. Hansi Flick bilang tidak meng-highlight kekurangan lini belakang, tapi justru lini depan. Dia bilang saya rasa 1 poin sudah cukup bagus tuh. Dia aja mengakui kayak gue beruntung nih dapat 1 poin. Kami tidak pantas mendapatkan lebih, dia bilang. Garcia, Eric, Joan Garcia terutama kipernya outstanding. Dia bikin 3-4 save yang decisive banget untuk menyelamatkan Barcelona. Eric Garcia dan Christensen bermain bagus. Masalahnya ada lini tengah dan lini serang. Kami membuat banyak kesalahan. Saya tidak puas dengan performa tim. Kami tidak bermain bagus. Itu yang disampaikan oleh Hansi Flick